Roh Kudus menjamah engkau saat ini. Rasakan hadiratnya mengalir. Kirata syadara lata kahara laba yasike aralabo. Terima kekuatan dari Tuhan saat ini. Terima kepastian dari Tuhan saat ini. Terima pengharapan baru dari Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat saja katakan. Walau 1000 rebah, nyanyikan dengan imanmu. Kau tetaplah walau 10.000 takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan Kau tetap Allah kami. Haleluya, Engkau yang menolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau beserta kami, Engkau yang menjaga kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dengan iman katakan sama-sama. Mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, angkat tangan dan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, kami aman bersamamu. Katakan sama-sama, mengalir. Katakan, Kau Bapa kekal mulia, Bapa kekal mulia. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kekuatan dari Tuhan saat ini. Mengalir kuasa, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita kepastian. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan karena kami boleh dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah di saat teduh malam bersama, sehingga kami boleh menutup hari ini dengan memuji namamu dan mendengarkan pesan-pesan darimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pimpin kami semuanya yang hadir sampai pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Kita ini patut bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tetapi menjadi anaknya. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang Tuhannya memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Tuhan kita itu nggak cuma memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, tetapi dia benar-benar menjadikan dirinya bapaknya kita, dan kita adalah anaknya. Itu sebabnya bagaimana Tuhan Yesus pun mengajar kita berdoanya, tidak memanggil Tuhan sebagai Tuhan, kita tidak disuruh memanggil dia. Tuhan tidak menyuruh memanggil dia dengan sebutan Elohim, Adonai, atau YHWH, tetapi Tuhan Yesus mengajar kita untuk memanggil dia dengan sebutan Bapa. Mungkin ada yang ingat perkataan Gus Dur yang berkata begini, orang Kristen itu dengan Tuhannya paling dekat karena memanggil Bapa. Kalau Buddha itu agak dekat karena memanggil Om. Sementara orang Muslim
itu sangat jauh karena untuk memanggilnya aja harus berteriak pakai toa. Ini Gus Dur ya yang bilang. Ya kita bersyukur dengan apa yang dikatakan Gus Dur itu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang istimewa yang bisa memanggil Tuhan, Raja di atas segala raja dengan sebutan Bapa. Bukan hanya sebutan, tapi karena dia memang mengangkat kita menjadi anak dan dia adalah Bapa kita. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam firman Tuhan, kalau kamu bersedekah, berikan itu dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang di surga, yang melihat yang tersembunyi dan dia akan memberkati kamu. Maka dia yang akan membalasnya kepadamu. Lalu Yesus juga berkata, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi itu, dia akan membalasnya kepadamu. Yesus lalu berkata lagi tentang bagaimana bangsa-bangsa mencari kekayaan dan sebagainya. Yesus berkata begini, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Di suatu kesempatan yang lain, Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga tentang apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum, karena semuanya itu dicari oleh semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang bagaimana Yesus berkata, Bapamu, Bapamu, dan Bapamu. Supaya nyantol kita ini bukan hanya memanggil dia Bapak, tapi kita benar-benar anaknya dan dia benar-benar Bapak kita. Itu sebabnya kita istimewa punya Bapak di surga yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan kita adalah Bapak kita. Nah, itu sebabnya Tuhan juga memberikan gambaran tentang anak bungsu dan anak sulung, cerita tentang anak yang hilang. Tentu kita semuanya hafal cerita firman Tuhan tentang anak yang hilang. Kita baca dulu di dalam Lukas 15 ayat 12 berkata begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ada banyak perumpamaan yang disampaikan Yesus itu tentang hubungan Bapak dengan anak. Bukan hanya hubungan antara Tuhan dengan umatnya, tetapi lebih banyak Tuhan berbicara hubungan seorang Bapak dengan anaknya. Karena memang di mata Tuhan kita, kita ini anaknya. Bukan hanya sebuah perumpamaan. Dikatakan tadi bahwa si bungsu meminta harta yang menjadi bagian dia. Kalau kita perhatikan, bapaknya nggak marah. Waktu anak yang bungsu meminta bagian dari harta yang menjadi haknya. Karena Tuhan itu mau ngajar, hartanya Bapak itu ada bagian itu yang menjadi milikmu. Tuhan Yesus itu mau mengajarkan lewat ayat ini bahwa kamu itu memang berhak untuk menikmati kekayaan Bapak kita. Makanya Roma 8 ayat 17a berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Bahkan di dalam perumpamaan ini, Yesus memperjelas hak-hak kita sebagai anak. Pada waktu Bapa di dalam gambaran cerita ini berbicara kepada yang sulung, pada waktu yang sulung itu cemburu melihat yang bungsu sudah mendapatkan harta yang menjadi bagian dia, sekarang pulang disambut dengan pesta oleh bapaknya. Apa yang bapaknya katakan? Lukas 15 ayat 13. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itu sebabnya pada waktu si bungsu meminta harta yang menjadi bagiannya, bapaknya nggak marah tuh. Bapaknya dengan senang hati memberikan kepadanya. Hanya saja yang membuat bapaknya duka cita karena dengan kekayaan itu
si bungsu meninggalkan bapaknya. Bapaknya tidak pernah kehilangan harta. Dia tidak pernah merasa kehilangan harta. Karena bapaknya adalah kaya raya. Hartanya itu tidak akan pernah habis hanya karena diminta oleh anak. Tapi yang membuat bapaknya sedih itu karena dia kehilangan anaknya, bukan kehilangan harta. Itu sebabnya setiap hari bapaknya akhirnya menanti-nantikan anaknya di luar rumah. Mari kita baca. Kita sudah tahu ceritanya ya. Bagaimana pada waktu si bungsu meninggalkan bapaknya, dia berfoya-foya, dia hidup di dalam dosa. Kemudian dia lapar, tetapi untuk meminta makan ampas babi saja tidak boleh. Dan dia ingat di rumah bapaknya itu banyak makanan, berlimpah. Bahkan budak-budaknya aja bisa makan enak. Di sini dia anak orang kaya, tetapi dia tidak bisa makan enak. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, Tuhan Yesus itu hanya ingin menyatakan betapa Bapa itu sangat mencintai kita. Kalau dia marah itu karena dia tidak mau kehilangan kita. Dulu waktu kecil, saya pernah ngambek sama ibu saya karena ibu saya marah. Karena ibu saya marah-marahin saya pusing dan saya pingin minggat. Terus ibu saya dengan berteriak bilang gini, minggat aja sana, pergi, minggat aja. Maka saya mau minggat gitu ya kan. Saya masih ingat waktu minggat itu saya membawa roll rambut ya kan karena saya dulu itu suka dandan. Jadi bagi saya kalau pergi nggak bawa uang nggak apa-apa, tetapi jangan sampai nggak bawa roll rambut karena bagi saya rambut saya harus selalu kelihatan rapi. Waktu saya ngambil roll rambut, saya ingat kakak saya ketawa ngakak karena saya masih ingat roll rambut. Terus saya ngomong kakak saya lebih baik kelaparan tapi rambut tetap bagus. Dan kemudian ibu saya, dia marah. Walaupun dia berkata, sudah minggat aja sana gitu kan, karena saya bilang mau minggat. Tapi pada waktu saya benar-benar mau minggat, ibu saya bilang ini, tinggalin roll rambutnya, tinggalin ini, tinggalin itu. Sehingga saya harus keluar tanpa membawa apa-apa. Kenapa ibu saya berkata begitu? Karena dia berharap saya tidak minggat. Kan saya waktu itu kan masih kecil, jadi cuma dibentak, minggat-minggat aja. Tapi begitu saya benar-benar mau pergi, membawa roll rambut, dia bilang, roll rambutnya ditinggal, itu punya aku. Kemudian, kalau nggak salah waktu itu dia bilang, udah jangan pakai sandal, jangan ini semuanya itu dari aku, gitu ya kan. Jadi kemudian, ya saya nggak jadi pergi. Masa pergi telanjang? Kenapa? Ibu saya sengaja seperti itu supaya saya nggak jadi minggat. Loh, kalau saya minggat kan bener-bener hilang saya waktu itu masih anak-anak. Sampai sekarang kakak saya masih ingat waktu itu dia berkata kamu dulu minggat aja mbak roll rambut gitu loh. Sampai kakak saya berpikir kalau dia nanti minggat juga dia akan membawa roll rambut. Tapi ternyata saya nggak jadi minggat gitu loh. Jadi orang tua kita aja itu marah karena saking sayangnya. Bapak kita itu juga seperti itu, bapak kita di surga. Sampai-sampai pada waktu si bungsu mau kembali, bapaknya itu sudah tahu, dia yang melihat duluan. Bukan pegawainya atau budak-budaknya yang melihat anaknya duluan. Dia yang lihat duluan. Berarti bapaknya itu setiap hari suka ada di luar rumah supaya bisa tahu bahwa anaknya sudah kembali. Dia berharap-harap cemas bahwa anaknya kembali atau tidak. Dia berharap-harap cemas. Itu sebabnya sih kenapa bapak kita mengeluarkan rohnya dari dirinya untuk hadir dalam hidup kita, untuk membawa kita pulang kepada dia. Nah, Bapak kita itu tidak pernah merancangkan yang jahat, tidak pernah merancangkan yang jelek dalam hidup kita. Dia merancangkan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Bagi dia, memalukan kalau dia itu raja di atas segala raja, bahkan dia adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi. Tidak bisa mengangkat anaknya. Tetapi firman Tuhan berkata di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Anak yang bungsu akhirnya kelaparan, terhina, kemuliaan wibawanya jatuh. Bahkan iblis saja nggak takut sama dia. Kemalangan demi kemalangan terjadi. Karena iblis tahu bapakmu tidak bersama dengan kamu. Yang ditakuti darimu itu karena ada bapakmu di dalam hidupmu. Karena kamu berjalan dengan bapakmu. Pernah melihat seekor eh, domba berjalan, semua orang takut kepada domba. Semua binatang hutan takut kepada domba itu. Ternyata yang ditakuti bukan domba itu, tetapi ada singa di belakang domba itu yang melindungi dia. Tuhan melambangkan dirinya adalah singa. Kita adalah anak-anak Tuhan, dilindungi. Tapi seringkali kita yang sengaja keluar dari Tuhan karena kita terus berkubang di dalam dosa. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam pertobatan. Rugi, kita harus bertobat karena ada banyak hal yang Tuhan sediakan yang kita harus nikmati. Dari pelajaran ini kita melihat, Tuhan tidak pernah marah kalau kamu mengklaim janji Tuhan, karena memang kamu adalah ahli waris. Kamu berhak untuk semua janji Tuhan. Memang itu Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita yang minta, Tuhan sendiri yang menjanjikan. Bahkan Tuhan yang menyuruh kita meminta. Itu sebabnya jangan tertuduh. Tetapi kita harus ingat, Alkitab yang berkata, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menghalangi kamu dengan Bapamu untuk Tuhan menolong kamu adalah dosamu. Tuhan itu ingin, Tuhan Yesus tadi menggambarkan seorang bapak. Dia ingin anaknya ada di rumahnya, aman bersama dengan dia, terlindung, tidak kelaparan. Dia ada di dalam berkatnya, milikku adalah milikmu, tetapi anaknya lah yang meninggalkan bapak. Sehingga iblis, musuh, punya pijakan dan punya keberanian dan hak untuk menginjak-injak dia. Itu sebabnya kalau saudara ingin hidupmu ada di dalam berkat Tuhan, bereskan dosa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak hanya ingin menyelamatkan kamu supaya kamu tidak masuk neraka, tetapi kamu diselamatkan dalam segala hal. Diselamatkan dari pergumulan, diselamatkan dari kemiskinan, diselamatkan dari kejatuhan, diselamatkan dari problem rumah tangga, diselamatkan dari setiap keterburukan. Karena karena itu Alkitab berkata berkat itu adalah pada waktu kita diberi kuasa untuk menikmati. Demikian juga dengan hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Engkau adalah orang yang dikasih Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu terbuka menanti kamu untuk kembali kepadanya. Seorang bapak tidak akan pernah membuang anaknya, sekalipun dia sangat nakal. Tapi memang kita harus hidup di dalam pertobatan, karena kalau kita keluar dari bapak, iblis berhak menginjak-injak kita. Karena kita manusia biasa, kita baru menjadi luar biasa kalau kita tinggal bersama dengan Bapa. Jadi, bereskan dosamu dan jangan takut untuk mengklaim janji Tuhan. Dan sebagai seorang bapak, tangannya selalu terbuka untuk menantikan kita datang kepadanya untuk meminta pengampunan dan bertobat. Sebagai hakim, dia menghukum yang bersalah. Tetapi sebagai seorang bapak, dia selalu menantikan kita untuk kembali kepadanya dan dia selalu siap menerima engkau kembali, membasuhmu dan mengembalikan posisimu sebagai anak bangsawan, anak raja yang punya otoritas dan punya wibawa yang diberikan dari Bapa kepada kita. Setiap saudara yang percaya kamu adalah anaknya dan dia adalah bapakmu, angkat tangan.
Dan yang saat ini rindu supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup. Katakan, aku mau menerima janji Tuhan. Dan bagi saudara yang terus bergubang di dalam dosa, tulis di chat, katakan, Tuhan, aku mau dilepaskan dari dosa. Aku tidak mampu, tetapi aku percaya Engkau sanggup melepaskan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau telah mengangkat kami menjadi anak. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau telah menjadikan kami anakmu. Bahkan Engkau meminta kami untuk memanggil kamu Bapa. Karena Engkau benar-benar memandang kami sebagai anakmu sendiri. Dan Engkau benar-benar menjadikan dirimu Bapa bagi kami. Engkau menciptakan kami, tetapi Engkau telah membuat kami sangat berharga. Engkau mengangkat kami menjadi sangat berharga di matamu. Bahkan Kau telah menaruhkan roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Kau mengampuni dosa kami. Seringkali Tuhan kami berkubang dalam dosa. Tapi saat ini Tuhan lepaskan kami Tuhan Yesus dari setiap ikatan. Kami mau bertobat. Kami minta pengampunan. Basuh kami dengan kuasa darah. Sehingga tidak ada yang menghalangi kami untuk berada di dalam hadirat-Mu. Dan kami saat ini bersyukur Tuhan bahwa kami adalah anak raja yang berhak untuk menerima setiap warisan yang menjadi bagian kami. Tetapi sebelum janji-Mu digenapi, firman-Mu berkata, biarlah kami bertobat dari dosa-dosa kami. Tidak ada lagi penjudi, tidak ada lagi orang-orang yang terikat di dalam dosa, tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menerima, memakai kekayaannya. Tetapi biarlah kami dapat dipercaya di dalam setiap keuangan surga. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati mereka semuanya. Biarlah anak-anak-Mu diberi kuasa menikmati berkat-berkat dan kekayaan Bapa kami. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di hari Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.